Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang resmi melantik 705 panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan untuk pemilu 2024. Ratusan anggota PPS ini akan bertugas selama 15 bulan ke depan, di mana 3 orang PPS untuk 235 desa per desa dan kelurahan. Ratusan anggota PPS ini akan bertugas selama 15 bulan ke depan hingga pemilu 2024 tuntas. Dan bagaimana selengkapnya kami akan membahas bersama Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi. Gelaran Pemilu 2024. Selamat siang Pak Maskup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Mas dan pendengar El Sinta semuanya. Iya, Pak Maskup, ini sudah 705 PPS dilantik ya Pak Maskup ya berarti ya? Ya betul, tanggal 24 Januari 2023 yang lalu KPU Kabupaten Semarang melantik 705 anggota PPS Kabupaten Semarang terkait dengan pemilu tahun 2024. Itu selama 14 bulan mereka akan bekerja untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 di tingkat desa. Di Kabupaten Semarang ada 235 desa kelurahan. Di 235 desa kelurahan ya Pak Maskup ya? Ya betul. Ini sampai saat ini berarti tahapan apa yang sedang dilaksanakan baik KPU Kabupaten Semarang maupun para PPS yang sudah terlantik ini Pak? Oke, dari setelah dilantik kemarin menjadi anggota PPS ini langsung tancap gas. Bertugas yang mulai hari ini mereka membuka pengumuman untuk pendaftaran Pantarlih. Itu tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Pantarlih ini adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Mereka akan bekerja mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 15 Maret untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian dan pendaftaran pemilih. Mereka akan bertugas di 3.386 TPS. Tiap TPS ini ada 1 orang petugas Pantarlih. Ini sedang kita lakukan perekrutan secara terbuka. PPS sudah mengumumkan untuk menjaring warga masyarakat yang memenuhi syarat ini untuk menjadi Pantarlih dalam rangka tugas-tugas pemutakhiran daftar pemilih. Berarti nanti ada berapa Pantarlih yang akan diseleksi ini Pak, yang akan dijadikan Pantarlih? Jadi setiap TPS kebetulan adalah 1, sehingga TPS di Kabupaten Semarang ini sudah dipetakan datanya, ini ada 3.386. Sehingga nanti yang direkrut ini sebanyak 3.386 Pantarlih. Baik, ini berarti proses pendaftaran sudah dibuka atau masih sosialisasi untuk Pantarlihnya Pak Maskup? Pantarlih dibuka dari hari ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Di kesempatan kepada penduduk warga Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan dapat dilihat pengumumannya di balai desa atau balai kelurahan ataupun di media sosialnya KPU Kabupaten Semarang. Sehingga nanti jangan sampai ketinggalan terhadap proses-proses penyelenggaraan pemilu 2024. Tahapan apa saja mungkin nanti yang akan dilalui para bakal calon Pantarlihnya nih Pak Maskup? Jadi Pantarlih ini begitu mendaftar nanti ada seleksi administrasi, jadi tidak ada tes CAP seperti PPK PPS, hanya mendaftar kemudian diseleksi persyaratan-persyaratannya memenuhi atau tidak, kemudian nanti dipilih setiap TPS-nya 1 orang. Kemudian nanti ditetapkan sebagai Pantarlih, kemudian dilantik pada tanggal 6 Februari 2023 yang akan datang. Sebelumnya kami tadi baru berdiskusi juga dengan Ketua KPU Kota Semarang. Pantarlih ini tugasnya nanti akan ke rumah-rumah. Demikian juga di Kabupaten Semarang berarti ya Pak Maskup ya? Jadi berkaitan dengan tugas Pantarlih ini, salah satunya adalah pencocokan penelitian dan pendaftaran pemilih. Tentu dia akan bertugas di masing-masing TPS sesuai dengan domisili dari petugas Pantarlih terpilih. Ini tugasnya memang adalah pencocokan data penelitian, sehingga mereka akan door to door mendatangi pemilih berdasarkan data-data yang sudah dipetakan di setiap TPS di masing-masing desa kelurahan. Ini tujuannya agar memastikan bahwa
daftar pemilih nanti, baik itu nanti DPS, kemudian menjadi DPT ini menjadi daftar pemilih yang akurat dan mutakhir serta komprehensif seperti itu. Ini berarti sampai kapan akan dilakukan proses pemutakhiran datanya ini, Pak? Jadi untuk tugas Pantarlih sesuai dengan KPT 534 tahun 2022, mereka akan melakukan coklit ini mulai 15 Februari sampai dengan 15 Maret yang akan datang. Ada kendala apa mungkin Pak dalam pemilihan Pantarlih ini yang mungkin dari tahun sebelumnya atau pemilihan sebelumnya dilaksanakan seleksi Pantarlih, dan di tahun ini apa yang menjadi evaluasinya, Pak Maskup? Tentu KPU Republik Indonesia dengan regulasi PKPU 8 tahun 2022, kemudian KPT 534 ini untuk seleksi badan ad hoc baik PPK, PPS, Pantarlih ini kan selalu digunakan aplikasi saat ini. Kemudian dilakukan seleksi secara terbuka sehingga masyarakat mudah untuk mengetahui dan tidak ada stigma bahwa segala sesuatunya biasanya yang jadi adalah orang-orang itu saja. Ini tidak terjadi seperti itu. Nah, ini sudah terbukti dari PPK, PPS kemarin yang direkrut ini adalah sesuai dengan kompetensi dan kemampuan mereka. Kita menjaga profesional agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya SDM badan ad hoc yang berkualitas. Baik. Ini ada juga tahapan verifikasi faktual dari anggota DPD di Provinsi Jawa Tengah ya Pak Maskup ya. Kan betul. Nanti dilakukan juga di KPU Kabupaten Semarang untuk calon-calon yang mungkin menggunakan suara dari masyarakat Kabupaten Semarang juga. Ya betul, jadi nanti verifikasi faktual calon anggota DPD ini nanti kita akan laksanakan sesuai dengan ketentuan di bulan Februari. Nanti kita akan koordinasikan dengan badan ad hoc terutama di PPS karena data-data berupa dukungan ini adalah by name yang kemudian nanti kita cek apakah yang bersangkutan betul mendukung calon anggota DPD yang dimaksud. Jadi saat ini kan di masing-masing kabupaten tentu itu calon anggota DPD-nya jumlahnya yang akan dilakukan verifikasi faktual kan berbeda-beda. Tinggal sebarannya di Jawa Tengah, kemudian di Kabupaten Semarang itu berapa calon anggota DPD. Sehingga nanti kita menunggu hasil dari verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan. Tahapan ke depan selain seleksi Pantarlih ini apalagi yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Semarang mungkin Pak Maskup yang dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat tentu nanti akan ada pendaftaran bakal calon anggota legislatif yaitu dari partai politik itu mulai di bulan April yang akan datang. Karena di bulan Februari ini adalah pencocokan penelitian, kemudian verifikasi faktual calon anggota DPD, kemudian nanti menyusun menjadi DPS, dan selanjutnya di bulan April ini nanti ada pendaftaran calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Baik. Ada imbauan atau mungkin yang pesan yang akan disampaikan kepada pendengar Sintas yang hari ini Pak Maskup ya, barangkali masyarakat yang ingin mendaftar jadi Pantarlih, ada yang ingin disampaikan mungkin Pak imbauannya? Ya, terima kasih pendengar Sinta di manapun berada bahwa KPU Kabupaten Semarang dan tentunya seluruh Indonesia sedang melaksanakan rekrutmen Pantarlih. Bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan silahkan untuk bersama-sama mensukseskan pemilu menjadi badan ad hoc, salah satunya adalah menjadi Pantarlih dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemutakhiran data pendaftaran pemilih agar semua orang yang sudah memiliki hak dan kemudian bisa terdata masuk ke dalam daftar pemilih. Ya nanti tidak ada lagi pemilih ataupun orang yang potensi menjadi pemilih tidak terdaftar di daftar pemilih. Yang kedua bahwa tahapan pelaksanaan pemilu 2024 ini sudah berjalan. Sehingga masyarakat mari kita cermati, kemudian kita terlibat untuk mengetahui tahapan-tahapan yang ada. Kemudian pemilu ini agar bisa berjalan dengan baik, kemudian dengan lancar. Tentu suasana kondusivitas di masing-masing wilayah ini perlu dijaga agar konstelasi politik
setiap 5 tahun ini bisa diwujudkan dengan baik untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPU untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Maskup. Selamat siang Pak Maskup. Selamat siang. Demikian pendengar Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi. Elsuta Semarang News and Talk.